Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, 2 minggu yang lalu ada pendampingan pembinaan atau rekoleksi bagi pembina dan pendamping SKS, Sanggar Kitab Suci. Saya menyoroti dan mungkin hanya melihat tersentuh tentang ada film pendek di sana yang ditayangkan oleh panitia ya. Mungkin beberapa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah melihat ini di YouTube gitu ya. Jadi short movie tentang inspiration. Bagaimana ada seorang ayah gitu ya yang mempunyai anak perempuan yang masih kecil, yang sekolah mungkin kelas SD, kelas 3 SD. Itu sangat mencintai anaknya ini. Jadi ketika itu ayahnya itu mengantarnya ke sekolah pagi-pagi dengan pakaian baju berdasi atau apa, lalu anaknya tanya kalau dia setiap hari ayah itu capek atau tidak. Ayahnya bilang tidak capek gitu. Padahal pagi hari dia harus berangkat kerja, dia memikul. Jadi dia kerjanya pikul, apapun dia pikul ya, misalnya pikul sarung beras dan sebagainya. Siang hari dia harus kembali lagi, dia harus menarik becak dan sebagainya ya saya. Sehingga sehari itu dia akan merasa lelah sekali. Lalu anaknya menanyakan, ayah lelah tidak? Tidak, masih kuat gitu. Lalu ketika makan bersama, anaknya ini menyodorkan makanan ke ayahnya. Ayahnya bilang sudah kenyang, dia nggak makan. Lalu dia memberikan sebagiannya semuanya kepada anaknya itu. Dan anaknya ini ketika besok-besok ketika mau diantar lagi ke sekolah, anaknya menulis surat gitu. Ayah ini bilang tidak lelah padahal dia lelah. Dia bilang tidak lapar padahal dia lapar. Tetapi demi anaknya, karena kasih kepada anaknya menyadari. Lalu anaknya menulis, saya mencintaimu ayah gitu. Dan ini cukup tersentuh kalau lihat sebenarnya filmnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana kerinduannya, dan Dia mengundang kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai saudara-saudarinya, untuk mengasihinya, untuk mencintainya lebih dalam lagi, untuk tinggal di dalam dirinya. Mengasihi Tuhan tentu saja harus ada sebuah dinyatakan ya, atau dibuktikan dengan sebuah tindakan gitu ya, perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jadi ukuran kita mengasihi Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti perintahnya. Dan mengapa Tuhan itu ingin agar kita mengasihinya? Apakah Tuhan itu cinta diri sehingga perlu dikasihi oleh manusia? Apakah Tuhan itu sangat ego supaya manusia ini mencintainya? Bukan, tentu saja bukan buat dirinya, tetapi pertama-tama Tuhan mengatakan, kasihilah aku, supaya pertama-tama kita memperoleh satu sukacita dan pengharapan. Satu sukacita dan pengharapan. Dengan kata lain, mengasihi Yesus, kita akan memperoleh pengharapan yang besar. Mengapa pengharapan dan sukacita? Karena dengan tinggal di hadapan Tuhan, tinggal bersama dengan Yesus, undangan untuk mencintai Dia dan mengasihinya, maka kita akan memperoleh sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Dan salah satu buah dari Roh Kudus adalah sukacita dan juga pengharapan. Oleh karena ketika kita tinggal mengasihinya, maka sukacita dan pengharapan yang kita dapat. Dan dengan cara apa mengasihinya? Ya tentu saja seperti apa kata Tuhan Yesus langsung di dalam Injilnya mengatakan, kamu akan menuruti perintah-perintahku gitu. Sehingga melakukan kehendaknya itu salah satu cara agar kita mengasihinya. Sama seperti Yesus juga mengasihi Bapanya dan Dia melakukan segala apa yang dikehendaki Bapa. Sehingga tentu saja benar apa yang dikatakan Yesus,
Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena setiap kehendak Bapa, Yesus akan menurutinya. Dan di dalam bacaan pertama mengatakan ya, ketika ada Roh Allah, maka penuh dengan sukacita. Dikatakan di sini, orang-orang di Samaria ketika mendengar pewartaan Filipus, sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Jadi pewartaan yang dikatakan Filipus membawa hal yang luar biasa, yaitu sukacita, karena mereka mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Injil menceritakan bagaimana Yesus berkata kepada para murid-muridnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya, Dia menjanjikan kepada para muridnya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahwa Ia tidak pernah, walaupun Yesus tahu betapa sulitnya hidup mereka nanti. Apa yang harus mereka alami? Ketika mewartakan Tuhan, apa yang harus mereka alami? Mungkin pengucilan, mungkin penolakan dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan Dia tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Gitu ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai kamu. Dan terakhir dalam Injil ditutup kembali dengan perkataan seperti yang awal. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi permenungan bagi kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihinya? Kadangkala mungkin patokan dari kita sendiri, saya sudah mengasihinya ya. Misalnya, apa buktinya? Kita bisa merefleksikan di dalam diri kita. Gitu. Apakah kita mau mengasihinya, dan apakah kita sudah mengasihinya? Dan yang kedua, apakah kita sudah sungguh-sungguh mau dibina oleh Tuhan? Mau dibina oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat sungguh-sungguh, dapat setia ya, mau mengasihi Tuhan dan mau dibina? Mungkin pertama-tama yang dapat kita lakukan jika kita mengasihi Allah dan mau dibina, mari kita taat pada kehendak Tuhan. Saatnya untuk kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Taat itu artinya saya menyerahkan diri, menyatakan iya kepada kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dengan kata lain, taat artinya kita mau dibina dan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah, bukan sesuai dengan rencana kita. Kadangkala kita mau mendorong Tuhan, binalah saya, tetapi bukan dengan caramu Tuhan, tapi dengan cara saya. Karena saya maunya ini. Jadi binalah saya sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Bukan, tetapi mulai kita mengikuti kehendak apa ya rencana Allah dalam hidup saya. Maka saya mau taat, saya mau menyerahkan diri saya. Dan di dalam ketaatan itu sudah ada kehendak bebas, bahwa saya taat kepadamu secara bebas, secara sungguh-sungguh bebas. Oleh karena itulah apa yang dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika kita mau mendengarkan, mau dibina, mau dibentuk, dan mau melakukan segala perintah Tuhan, maka kita juga akan bersatu. Sama seperti Yesus bersatu dengan Bapa, kita juga akan bersatu dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, tadi yang pertama taat, yang kedua apa yang dapat kita lakukan? Supaya kita belajar mengasihi Allah, maka kita juga perlu mempraktekkan apa yang dikatakan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu sungguh-sungguh mempraktekannya di dalam keluarga kita. Ayah, ibu, anak-anak, suami, istri, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan sesama,
maka kita juga bisa belajar mengasihi Allah, karena Tuhan mengatakan sendiri, ya, seseorang yang tidak mencintai sesamanya, maka otomatis dia tidak mencintai Tuhan. Karena Tuhan yang tidak dilihat, dia katakan dapat mencintai, padahal sesama yang dapat dilihat yang dekat, dia tidak dapat mencintai dan mengasihi, maka itu mustahil. Oleh karena itu pertama-tama mempraktekkan kasih, ini akan membawa kita juga dapat mencintai Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan lebih mesra lagi. Dan biarlah, memang tidak mudah, kadang-kadang kita mendapatkan atau menghadapi kesulitan ya. Kadang-kala kita bertemu dengan kesulitan itu. Mencintai tidak mudah, tetapi mari kita merenungkan apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan hari ini. Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu yang dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik kita bertahan gitu ya, di dalam berbuat baik dan menderita untuk berbuat baik, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Karena sudah pasti ya gitu, kalau berbuat jahat mudah, tetapi kita berbuat baik, itu kita benar-benar sungguh-sungguh meminta rahmat. Dan biarlah walaupun kita berbuat baik menderita, Tuhan mau katakan kita setia. Dari sinilah kita bisa mencontoh juga guru dan Tuhan kita yang menderita demi kebaikan untuk menghapus dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah hari ini kita memohon satu rahmat pada Tuhan, supaya kita diutus roh kebenaran untuk menyatakan ya di Tuhan kepada kita, dan kita mohon agar kita juga diberikan satu kesanggupan untuk mengasihi Allah dengan taat, dengan setia. Dan kita mohon dari perantaran Bunda Maria, karena dia adalah seseorang yang taat. Bunda kita adalah bunda yang taat, mengikuti kehendak Tuhan, dan juga ya setia untuk mengasihi yang lain. Kita memohon perantaran Bunda Maria supaya kita juga dibantu, ya, dihantar, didampingi bersama menuju pada putranya sendiri. Oleh karena mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.